AST 2350 klan Beiyuan diselingkuhi. Meskipun King Sui sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu, dia masih ragu-ragu. Mengatakan bahwa dia tidak bercanda tidak berarti dia bisa menyelesaikan masalah. Kekuatan masih menjadi faktor terpenting. Dia percaya bahwa dia masih terlalu muda di hatinya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa. Apakah kamu pikir aku tidak cukup kuat? King Sui tertawa ketika dia berkata. Terima kasih atas ketulusanmu, tapi kamu masih muda. Nalan King masih sangat berterima kasih untuk King Sui. Memiliki kemurahan hati seperti itu tidak mudah. Nona King, kekuatanmu sekarang mencapai 850 miliar Tao. Kamu adalah kehadiran yang kuat di generasi muda. King Sui segera mengangkat kekuatan Nalan King. Jika dia bisa langsung berbicara tentang kekuatannya, itu berarti dia lebih kuat darinya. Itu membuat Nalan King terkejut karena dia sendiri cukup kuat. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jika sesuatu memang terjadi, terlalu banyak orang yang akan dirugikan, kata Nalan King, menatap King Sui. King Sui mengerutkan kening karena itu masuk akal. Jika mereka menjatuhkan 1000 tentara musuh tetapi kehilangan 800 orang mereka sendiri, itu tidak akan sebanding dengan pertempurannya. Namun, setelah memikirkan banyak strateginya, situasi seperti itu mungkin tidak akan terjadi, terutama dengan klan Nalan yang memiliki banyak kekuatan sendiri. Di negara air, King Sui bisa merasakan kehadiran yang kuat. Itu mungkin aura binatang penjaga, yang juga merupakan naga kristal yang disebutkan dalam cerita rakyat. Dia bertanya, penuh kebingungan, apakah binatang penjaga bangsa air, naga kristal, tidak dikendalikan oleh Kaisar Air? The Guardian Beast memiliki posisi transenden. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mereka hanya melindungi bangsa. Jika tidak mengancam bangsa, dan bukan dari keberadaan tingkat nasional lainnya, mereka tidak akan turun tangan, kata Nalan King. King Sui ini mengerti. Karena seperti itu, dia merasa lebih lega. Selama naga kristal tidak bergerak, dia punya kesempatan. Dia masih takut bahwa naga kristal akan dikendalikan oleh musuh, dan kekuatannya yang tidak diketahui akan menjadi faktornya. Bagus. Selama Crystal Dragon tidak bergerak, aku masih berada di atas angin. Hal utama adalah bahwa saya tidak tahu seberapa kuat naga itu, King Sui menyuarakan keprihatinannya. Nalan King tidak tahu di mana King Sui menemukan begitu banyak kepercayaan diri. Seberapa kuat dia? Saya tahu bahwa jika saya tidak menunjukkan kekuatan saya, Anda tidak akan merasa nyaman. King Sui tersenyum. King Sui membawa Nalan King ke udara dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan 4 triliun Dao hanya mengejutkan Nalan King. Pada titik tertentu, meningkatkan kekuatan seseorang adalah tugas yang berat. Hanya sedikit celah dalam kekuatan akan menghasilkan pembantaian sepihak. Kekuatan King Sui 5 kali lipat dari miliknya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, Nalan King akhirnya yakin. King Sui tertawa dan berkata, kamu bisa santai sekarang. Saya masih memiliki kartu lain di lengan baju saya. Aku akan membiarkanmu merasakannya. Kemampuan King Sui yang melemah menyebabkan Nalan King tercengang beberapa saat sampai dia sadar. Dia mulai sedikit lebih percaya pada King Sui. Apakah itu tidak cukup? King Sui melepaskan pedang terbang senjata surgawi dan kekuatannya yang meningkat, menyebabkan dampak negatif pada tubuh Nalan King menghilang. Nalan King akhirnya bisa sepenuhnya percaya padanya. Kekuatan ini, bersama dengan kemampuannya yang melemah dan kemampuannya untuk mengurangi kerusakan, akan menyebabkan kekuatan lawan terkuras lebih dari setengah, artinya seseorang dengan kekuatan 8 triliun Dao bukanlah tandingannya. Nalan King menatap King Sui dengan eksentrik untuk mengatakan, kamu monster. Nona King, tolong jelaskan padaku bagaimana situasinya saat ini. Apakah hanya klan Beiyuan atau ada lebih banyak lagi? King Sui bertanya. Mengapa kamu ingin membantuku? Nalan King dengan penasaran melirik King Sui. Jika aku mengatakan itu karena kamu cantik dan aku menyukaimu, apakah kamu percaya? King Sui bertanya. Nalan King memandang King Sui dan berkata, aku tidak tahu. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Mungkin itu takdir. Jika kita berada di Fragrance Shack, aku benar-benar tidak tahu apakah aku akan membantumu. Tapi itu berbeda di sini. Setelah pertemuan pertama, bertemu lagi hanyalah takdir. Saat aku melihatmu, aku merasa nyaman, seolah-olah kamu adalah teman lamaku, atau mungkin bahkan orang kepercayaanku. King Sui berseri-seri. Kata-kata King Sui menyebabkan Nalan King merasa sedikit tidak wajar. Sudah bertahun-tahun sejak kata-kata seperti itu diucapkan padanya, hanya karena dia adalah wanita klan Beiyuan. Klan Beiyuan adalah kehadiran yang kuat. Selain itu, dia mempertahankan fasad yang dingin dan hanya sedikit yang bisa tetap tenang di sekitarnya. Cukup, Anda tidak perlu terlalu memikirkan ini,
kata King Sui setelah melihat ekspresinya yang dingin. Bagus. Aku akan memberitahumu. Orang-orang kuat di klan Nalan semuanya diracuni. Saya tidak tahu apakah itu perbuatan klan Beiyuan atau bukan, tapi saya merasa itu terkait dengan klan Beiyuan. Tidak lama kemudian, klan Nalan dapat dimusnahkan dengan paksa, dan begitu itu terjadi, secara alami akan ada kekuatan lain yang memerintah negara air. Petik 2. Jika saya ingat dengan benar, hanya adipati yang bisa bertarung untuk mendapatkan tempat di atas tahta, kata King Sui, tidak memahami situasinya. Klan Beiyuan memiliki adipati. Ada lebih dari 100 adipati di Crystal City, masing-masing dengan petak tanah yang luas. Jika itu masalahnya, itu akan mudah. Saya bisa menyembuhkan keracunan mereka, kata King Sui dengan keyakinan. Selain meracuni, mereka masih memiliki kartu lain di lengan baju mereka. Klan Nalan telah bertahta untuk waktu yang lama, jadi mereka sangat diuntungkan. Klan lain telah ditinggalkan dalam debu sehingga lawan telah terhubung dengan banyak adipati lainnya. Rencana mereka, untuk membagi sumber daya secara merata, sehingga setiap klan akan menerima lebih banyak daripada di bawah aturan klan Nalan. Karenanya rencana mereka untuk memusnahkan klan Nalan, Nalan King berbicara tentang hal-hal yang dipegangnya dekat dengan dadanya. Bagaimana dengan klan Beiyuan? Setidaknya hubungan mereka dengan klan Nalan tidak buruk, kecuali mereka bermuka dua. King Sui bertanya. Klan Beiyuan memiliki pangeran paling banyak. Jika tebakanku tidak meleset, seluruh masalah ini dipimpin oleh klan Beiyuan. Apa asal-usul klan Beiyuan? King Sui bertanya karena penasaran. Nenek moyang mereka memiliki darah rubah salju Beiyuan, jawab Nalan King. Oke, karena ini masalahnya, izinkan saya bertemu ayahmu suatu hari nanti. Saya akan menyembuhkan setiap individu yang diracuni di klan Nalan. Petik 2. Besar, kamu tidak curiga bahwa aku adalah musuh yang, dalam penyamaran menyembuhkan, dapat meracuni mereka lebih jauh. Aku bisa mendekatimu hanya untuk menipu uang dan kecantikanmu. King Sui menggosok hidungnya dan menatap Nalan King. Hasil akhirnya tidak akan lebih buruk. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak perlu menipuku. Saya tidak akan bisa menolak, kata Nalan King lugas. King Sui akan tetap tinggal di sana jadi Nalan King tidak punya pilihan lain selain bergantung padanya. Tetapi pada hari kedua, berita sudah menyebar seperti api. Janda kota itu menyuruh seorang pria menginap sepanjang malam. Wanita tercantik di kota ini akhirnya mendapatkan seorang pria. Segala macam berita telah menyebar seperti api. Berita seperti itu telah membuat klan Beiyuan malu. Tidak masalah jika Nalan King adalah istri dari klan Beiyuan. Dengan kejadian ini, dia telah menipu klan Beiyuan terlepas dari status jandanya. Pada hari kedua tidak lama setelah berita itu menyebar, Beiyuan Maji membawa orang-orang lagi, menghalangi pintu rumah Nalan King. Nalan King, sebaiknya kamu keluar. Beiyuan Maji berteriak, suaranya dipenuhi amarah. Nalan King dan King Sui berjalan ke pintu di mana mereka melihat banyak orang berkumpul di luar, semuanya dipimpin oleh Beiyuan Maji yang baru saja ditemui King Sui. AST 2351 Kaisar Air dan Bubuk Hamburan Dewa. Nalan King dan King Sui berjalan ke pintu. Dia melihat tatapan dingin dan tak kenal ampun di mata Beiyuan Maji. Tidak ada emosi sama sekali, seolah-olah dia sedang melihat batu di jalan. Keberanian yang luar biasa. Anda benar-benar membawa seorang pria untuk tinggal di rumah Anda semalaman, selama ini semua orang mengira kau sejernih es dan semurni batu giok. Tapi kurasa kau selalu berlarut-larut ini. Mata Beiyuan Maji bersinar dengan kemarahan dan sedikit. Dia menyesal tidak bergerak lebih awal. Dia baru saja dikalahkan oleh orang luar. Ini adalah penyebab besar depresi baginya. Dia selalu berpikir bahwa masih ada waktu, dan tidak ada yang berani memukul seorang wanita dari klan Beiyuan. Dia percaya dia tidak terburu-buru. Dia berpikir bahwa karena dia selalu berada di dekat, dia tidak akan bisa melarikan diri. King Sui melihat bahwa Nalan King perlahan mulai pucat. Meskipun dia tidak lemah secara mental, dia masih seorang wanita. Seorang wanita yang bermartabat. Mengatakan kata-kata kasar seperti itu padanya, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini bukan karena Beiyuan Maji. Bahkan King Sui sendiri tidak tahu siapa alasan di baliknya. Anak muda, kamu benar-benar sangat berani bermalam dengannya. Ketika saya sebelumnya menyebut Anda bodoh, saya tidak berpikir bahwa Anda sebenarnya orang bodoh. Apakah Anda benar-benar merasa berharga untuk mati demi bunga peoni? Beiyuan Maji memelototi King Sui, hatinya merasa seperti dia baru saja memakan sekelompok serangga, murung dan tertekan. Makhluk seperti ini, aku tidak bisa menghitung berapa kali aku bertemu dengannya dalam perjalananku. Satu lebih konyol dari yang lain, tetapi masih berpikir bahwa mereka sangat pintar. Sungguh,
Makhluk bodoh seperti itu. Saya melihat bahwa Anda tidak akan puas karena saya tidak memukul Anda tempo hari. Sekarang aku hanya akan mengalahkanmu kali ini. Tepat setelah King Sui selesai, dia memanggil sidik jari besar. Jejak tangan emas raksasa mulai terbentuk di udara, berkilauan dan bersinar. Tangan raksasa, emas, dan bercahaya yang tak tertandingi, tiba-tiba dihancurkan. Bam! Langit dipenuhi debu. Untungnya, mereka ada di pintu sehingga sidik jari itu hanya membuat lubang besar di tanah. Setelah dipukul, semua orang meludahkan seteguk darah, saat kekuatan King Sui membuat mereka lengah. Pada pandangan pertama, King Sui tampak sangat muda, jadi orang-orang ini tidak menganggap King Sui sebagai ancaman dan mengira dia hanya semacam penipu cinta. Mereka tidak menyangka dia memiliki kultivasi yang begitu kuat. Bei Yuan Maji sendiri bukanlah apa-apa, tetapi ada ahli di sekitar untuk melindunginya. Meskipun serangan ini sangat kuat, itu tidak sepenuhnya melenyapkan kelompok itu tetapi masih menyebabkan beberapa korban dan semua orang terluka. Enyahlah selagi bisa. Kalau tidak, saya tidak bisa mengatakan apakah Anda akan terus hidup atau tidak. Bei Yuan Maji jelas tidak berani melanjutkan usahanya di sini. Dia mengumpulkan anak buahnya dan buru-buru melarikan diri. Tatapan Nalan King rumit saat dia menatap King Sui. Jalan di depan tidak lagi di bawah kendalinya. Dia menghadap King Sui, ayo pergi. Aku akan membawamu menemui ayahku. King Sui berseri-seri dan mengangguk. Royal Palace terletak tepat di sebelah utara Crystal Palace. Semakin dekat mereka ke istana, semakin dia merasa tertekan. Tekanannya sangat tinggi sehingga menimbulkan ketakutan. Tekanan itu karena naga kristal, binatang penjaga nasional. Istana kerajaan menutupi area yang sangat luas. Itu luar biasa, seolah-olah binatang buas purba yang besar berada di dalamnya. Seluruh struktur memiliki tata letak yang misterius dan memiliki semacam kekuatan aneh. Itu menyembunyikan kekuatan formasi dan 8 trigram yang misterius. Dengan semua struktur ini, akan sulit bagi individu yang kuat sekalipun untuk masuk ke istana. Formasi misterius seperti itu akan mencerminkan sebagian serangan musuh kembali ke penyerang. Tentu saja, para ahli dengan pencerahan yang luar biasa mendalam masih bisa menghancurkan formasi. Putri kerajaan telah tiba. Saat Nalan King berjalan ke pintu istana, semua penjaga membungkuk hormat. Nalan King mengangguk pada mereka dan berjalan ke istana bersama King Sui. Sepanjang jalan lancar dan tidak terganggu. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan menyapa Nalan King. Setiap 100 meter, tangga batu yang lebar akan naik 10 meter. Di kedua sisi, berdiri bangunan. Tepat di depan adalah aula utama yang memiliki semacam perasaan surgawi, seolah-olah itu duduk di atas gunung. Seluruh istana bermandikan sedikit kemuliaan Tao surgawi. Istana itu terbentang luas ke 4 penjuru. Danau, bukit, taman, dan semacamnya semuanya sangat besar. Ada beberapa binatang yang hidup di danau dengan ramuan berharga yang bisa berusia lebih dari 10.000 tahun. Nalan King dan King Sui tidak memasuki aula utama. Setelah berjalan agak jauh, mereka mulai menuju barat laut. Koridor di sini berliku-liku ke segala arah dan mungkin saja tersesat selama kunjungan pertama di sana. Itu seperti labirin dan mereka berjalan ke tempat yang sepertinya milik istana biasa. Setelah masuk, dia menyadari bahwa istana itu sangat besar tetapi suasana interiornya masih mewah, tinggi dan luas. Ada karpet merah yang terbuat dari kulit binatang di tengah lantai. Aula itu cukup kosong dan luas, tetapi dengan satu pandangan, King Sui sudah melihat pria di tengah aula. Dia tahu bahwa pria ini adalah Kaisar Air. Pria itu tampak setengah baya, dia sangat tampan, dan memiliki aura yang kuat dan kaya di sekelilingnya. Tubuhnya proporsional, tidak gemuk atau kurus, tetapi berdiri di sana, dia tampak seperti gunung raksasa. Matanya yang cerah menyimpan kebijaksanaan, keagungan, dan dominasi. Gadis kecil, ini, pria itu tampak senang melihat Nalan King. Ayah, ini temanku. Dia mampu membantu klan Nalan. Nalan King berkata tanpa berbelit-belit. Putri, beberapa tahun ini aku telah berbuat salah padamu. Saya akan memberitahu klan Bei Yuan bahwa Anda tidak lagi ada hubungannya dengan mereka, kata Kaisar Air sambil mengamati King Sui. Ayah, Nalan King dengan ringan berseru. Dengarkan aku. Klan Nalan kami masih bisa melawan mereka dan kami akan melakukannya. Mereka tidak akan bergerak pada kita. Anak muda, saya dapat melihat Anda sangat berbakat. Bawa putriku dan tinggalkan tempat ini, tolong jaga dia baik-baik. Kaisar Air berkata sambil menatap King Sui. Ayah, saya tidak pergi kemana-mana. Nalan King berkata dengan tegas. Kamu sudah dewasa. Saya telah menempatkan Anda melalui cukup dalam beberapa tahun ini. Pergi, aku masih bisa melindungi kalian berdua pergi, kata Kaisar Air dengan tegas.
Sepertinya kamu masih ayah yang baik. Anda layak mendapatkan bantuan. King Sui tersenyum. Kaisar Air mengerutkan kening, kebingungan terlihat di wajahnya saat dia menatap King Sui. Kamu juga diracuni oleh Divinity Scattering Powder. Jenis keracunan ini tidak ada obatnya, karena sangat langka dan berharga. Menggunakannya di tubuhmu tidak sia-sia, kata King Sui sambil menatap Kaisar Air. Kaisar Air tersentak, saat matanya terfokus tajam pada King Sui. Ada sejumlah orang yang tahu tentang keracunannya, tetapi hanya sedikit yang tahu persis apa yang dia racuni. Namun, pemuda ini tahu, menyebabkan Kaisar mencurigai identitas aslinya. Kaisar Air sendiri tidak tahu siapa yang meracuninya, tapi dia tahu kekuatan yang dimiliki pelakunya. Dia ingin King Sui membawa Nalan King pergi karena dia melihat masa muda anak itu dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak mungkin menjadi pelaku di balik keracunan itu. Apakah kamu curiga bahwa akulah yang meracunimu? King Sui tertawa. Ayah, itu bukan dia. Itu saya yakin. Dia di sini untuk menyembuhkanmu dan seluruh klan dari racun, Nalan King dengan cepat membujuk. Yah, aku percaya putriku, Kaisar Air tertawa. King Sui tahu bahwa dia benar-benar tidak membelinya, tetapi itu tidak relevan. Apakah berurusan dengan klan Beiyuan atau kekuatan lain? Setelah kekuatan klan Nalan dipulihkan, mereka bisa menangani orang-orang ini sendiri. AST 2352 menyembuhkan keracunan, wanita ini ternyata bisa merona. Nalan King tidak tahu mengapa dia memiliki keyakinan penuh pada King Sui, tetapi setelah ayahnya setuju, dia merasa sangat bahagia. Dia melihat ke arah King Sui, memberi isyarat bahwa dia bisa memulai prosedur untuk mengobati keracunan. King Sui menggosok hidungnya dan berjalan mendekat, bubuk hamburan keilahian bekerja seperti namanya. Bahkan individu surgawi dapat direduksi menjadi orang biasa. Bubuk itu tidak fatal, tetapi akan menyebabkan penurunan kekuatan seseorang. Kasus yang paling parah adalah ketika tulang mulai berhamburan dan Anda menjadi lumpuh. Anak muda, kamu sudah mengatakan bahwa racun ini tidak ada obatnya. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya? Kaisar Air tersenyum. King Sui mengagumi sikap tenang Kaisar Air. Jika orang lain yang menyadari bahwa mereka diracuni oleh Divinity Scattering Powder, tidak mungkin untuk tetap tenang seperti ini. Kematian itu sendiri tidak menakutkan seperti menunggunya. Bagi para pejuang, menjadi pemborosan yang sia-sia adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Keluasan pikiran Kaisar Air sangat luas. Ketenangan Anda dalam situasi ini sudah menunjukkan bahwa Anda transenden, kata King Sui dengan tulus. Saya tidak bebas dan tidak terkendali. Aku hanya menerima takdir. Jika pemulihan tidak mungkin maka saya hanya bisa menerima ini. Tidak ada gunanya hidup dalam ketakutan. Bukankah lebih baik menghabiskan hari-hari yang tersisa dengan bijaksana? Kaisar Air tersenyum hangat. Saya mengerti maksud Anda, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai ini. King Sui sudah mulai merasakan denyut nadinya. Keracunan Kaisar Air sangat serius dan kekuatannya telah dikurangi menjadi 3 triliun dao, sebuah bukti kekuatannya yang sudah sangat kuat. Gagak penghalang langit pernah berkata bahwa dia bisa memasuki domain keempat. Namun, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Di puncak kekuasaan Kaisar, kekuatannya telah melampaui 4 triliun tao. Kaisar Air benar-benar kuat. Tidak heran mereka akan bekerja sama untuk menggulingkan Anda. Di masa jayamu, kamu akan menghancurkan mereka, kata King Sui, heran. Kamu bisa melihat kekuatanku. Kaisar Air tercengang. Kekuatanmu saat ini sekitar 3 triliun tao. Saya tidak tahu apakah itu karena keterampilan Anda atau harta lainnya, tetapi tubuh Anda dapat menunda proses pembusukan. King Sui menarik tangannya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, kata Kaisar Air dengan kaget. Aku tidak tahu di mana kekuatanmu berada di domain Raja Iblis. Apakah nyaman bagi Anda untuk memberitahu saya? King Sui dengan penasaran bertanya. Tidak ada gunanya menyembunyikan ini. Yang terkuat memiliki kekuatan sekitar 4,5 triliun dao, selain dari beberapa binatang penjaga. Kurang lebih seperti yang telah ditebak King Sui. Dia berasumsi bahwa tidak ada yang melebihi 5 triliun tao. Dia bisa menghancurkan seluruh domain dengan Divine Battle Puppet dan bahkan mungkin berurusan dengan Guardian Beast dengan bantuan beberapa teknik tambahan. Aku tahu bahwa kamu tidak sepenuhnya mempercayaiku sampai sekarang. Jika diperlukan untuk mendapatkan kepercayaanmu, kita bisa bertarung. Aku bisa dengan mudah dan cepat mengalahkanmu. Ini harus membuktikan kepada Anda bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda diracuni. King Sui menyeringai dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, Kaisar Air bisa merasakan ketulusan King Sui. Meskipun kekuatannya berkurang, visi dan kebijaksanaannya masih ada. Awalnya, dia merasakan kekuatan King Sui, tetapi dengan cepat menjadi tidak terlihat.
Situasi seperti itu menunjukkan bahwa kekuatan yang ditampilkan sebelumnya adalah palsu. Pemuda itu sudah jenius dengan kekuatan seperti itu, dan untuk itu dipalsukan membuktikan bahwa pria ini hanyalah seorang jenius yang jahat. Itu tidak perlu. Saya percaya kamu. Kaisar Air melanjutkan. King Sui tidak bersikeras. Dia belum pernah menyembuhkan siapapun dengan keracunan Divinity Scattering Powder sebelumnya, tetapi dia memiliki pengalaman dalam menyembuhkan keracunan Black Ice Divine Worm. Karena itu, dia sudah memiliki terobosan dalam meniadakan racun. Ketidaknyamanan melakukannya pada mereka yang terinfeksi oleh Divine Scattering Powder adalah bahwa obatnya harus disuntikkan ke setiap bagian tubuh. Tapi bagi King Sui, semua ini bukan masalah besar. Menyegel pembuluh darahnya dengan jarum emas, dia memberi kaisar pil pembersih tulang dan pil pencuci kotoran, yang membersihkan semua kotoran dan racun berlebih. Setelah itu, jarum emas digunakan untuk membersihkan darahnya. Proses ini terlihat sederhana, tetapi selain itu, King Sui benar-benar tidak bisa berbuat banyak, terutama karena setiap bagian tubuh harus menjalani perawatan. Jika tidak, semua upaya akan sia-sia. Selain itu, perawatan harus dilakukan dari dalam keluar untuk mengeluarkan semuanya sambil menyegel bagian yang tidak bisa dikeluarkan. Waktu berlalu perlahan saat Kaisar Air berubah menjadi abu-abu. Racun di tubuhnya telah naik ke permukaan kulitnya. Tetesan kecil keringat telah menghiasi wajah King Sui. Nalan King secara alami mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka keringatnya. Meskipun tindakan ini tampak alami, King Sui tersentuh oleh kehangatannya, terutama ketika tangan kecilnya yang hangat menyentuh wajahnya. Gelombang emosi yang tak terlukiskan mengalir melalui hati King Sui. Nalan King sendiri terkejut dengan gerakannya sendiri saat perasaan baru muncul dalam dirinya. Tetesan abu-abu dihilangkan setetes demi setetes menggunakan jarum emas. Hal-hal seperti ini hampir tidak berbau. Dengan setiap tetes zat abu-abu dihilangkan, warna kulit Kaisar Air kembali normal. Pada saat yang sama, kekuatannya juga perlahan pulih. Setengah jam kemudian, King Sui tidak berbicara setelah menyimpan jarum. Kaisar Air tahu bahwa dia telah pulih sepenuhnya, tetapi masih tidak bisa menerimanya. Dia bahkan tidak pernah berharap untuk disembuhkan, namun disinilah dia, sangat sehat. Nalan King menyerahkan secangkir air kepada King Sui, berkata, minumlah. King Sui mengambil cangkir di tangannya dan tertawa. Wanita ini tidak bertanya kepada ayahnya bagaimana keadaannya terlebih dahulu, tetapi sebaliknya, menuangkan air untuknya. Tindakan seperti itu mengungkapkan bahwa dia khawatir tentang dia tidak akan langsung menanyakan bagaimana perasaannya. Kemudian dia menatap Kaisar Air untuk bertanya, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" "Aku tidak percaya, tapi aku baik-baik saja. Anda harus mengambil kesempatan Anda dengan kejeniusan semacam ini." Kaisar Air tampak jauh lebih santai. Melihatnya memberinya secangkir air, dia paling mengerti putrinya. Meskipun itu terkait dengan menyembuhkannya, inisiatif seperti itu tidak mudah baginya, karena dia tidak bisa melihatnya menyeka keringatnya. Yang lebih mengejutkan adalah dia tahu bahwa mereka hidup bersama. Tentu saja, dia juga tahu bahwa King Sui dan putrinya tinggal di kamar yang terpisah, tetapi hidup bersama sudah berarti banyak hal. "Ayah, sampah apa yang kamu semburkan? Anda tampak baik-baik saja sekarang." "Terima kasih, King Sui." Nalan King berkata dengan gembira, melihat ke arah King Sui. Kaisar Air memiliki gelombang kehangatan di hatinya. Bukannya dia tidak mencintainya sebelumnya, karena kondisi tubuhnya, dia tidak bisa berbuat banyak. Itu juga untuk keselamatannya. Sekarang setelah semuanya baik-baik saja, dia, sebagai seorang ayah, akhirnya bisa menghela nafas lega. Kesulitan yang dia terus tekan beberapa tahun ini tak terlukiskan. "Kaisar Air, saya tidak tahu siapa lagi yang telah diracuni. Saya hanya bisa merawat 3 orang sehari," kata King Sui setelah berpikir sebentar. "King Sui, kamu pasti lelah hari ini. Tunggu sampai kamu benar-benar istirahat," saran Nalan King dengan ringan. "Putriku benar," Kaisar Air tersenyum. Wajah Nalan King sedikit memerah, ini adalah kuas pertamanya dengan kerentanan di sekitar King Sui. Ada masalah ayahnya, dan juga perasaan yang tidak bisa dijelaskan.